Indonesia. Saya dulu tes polisi itu ya sulit lah perjuangannya, sampai stafet di mobil karena nggak ada ongkos pulang kan, jadi numpang mobil. Nah gitu, jadi sampai nggak ada juga duit buat beli air aja, saya sampai minum air masjid karena orang lain udah dulu mulai start pada saya. Kalau saya mau jangankan menang, buat ngejar posisi sama aja itu sulit gitu, karena dia udah mulai duluan. Jadi saya orang latihan 2 kali, saya 3 kali. Orang latihan 3 kali, saya harus 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, malam saya latihan terus. Atlet bela diri praktis ini kalau cedera udah pasti. Waktu itu saya cedera di bagian kaki, nggak bisa jalan. Nah seperti itu, 2 bulan saya waktu itu nggak bisa jalan, tapi harus latihan. Mengurung diri di mes selama 3 hari. Saya pulang dari selesai di Aceh itu, semua orang teman-teman saya pergi main, cuman saya sendiri yang gak pergi karena benar-benar mental saya down. Latihannya sudah lebih lama. Allah kasih saya ini dapat main di PON aja itu udah sangat luar biasa. Jadi saya kembali bangkit lagi, saya mulai latihan lagi. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan Iba Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan kalau kita dari kemarin ngobrol-ngobrol banyak banget ya, udah sama narasumber yang luar biasa. Kali ini gak kalah luar biasa karena kita kehadiran seorang atlet. Beliau ini berprestasi di bidang Muay Thai. Nah, kira-kira seperti apa kisah lengkapnya? Sudah hadir bersama dengan Ines ada Bribda Gino Rinaldi Fauzi, personel pasukan pelopor Korbrimob Polri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jauh nggak dari Brimob ke sini? Lumayan jauh. Tapi nggak kapok ya mudah-mudahan ya. Nah, aku manggilnya bisa siapa nih? Gino? Gino. Oh baik. Gino, boleh diceritain sebelum nanti kita mau ngobrol soal Muay Thai seperti apa, mungkin boleh diceritain dulu nih pengalamannya, cerita-ceritanya untuk menjadi polisi dulu seperti apa? Boleh, silakan. Kalau untuk jadi polisi dulu saya 2019 tamat SMA gitu, jadi langsung daftar. Alhamdulillah rezeki saya langsung diterima. Dan waktu itu juga dari keluarga saya juga nggak ada polisi. Oh, ada polisi? Nggak, jadi saya yang pertama gitu. Dan jadi alhamdulillah kalau untuk perjuangan polisi juga cukup berat karena ya orang tua saya security gitu kan. Jadi buat saya dulu tes polisi itu ya sulit lah perjuangannya, sampai stafet di mobil karena nggak ada ongkos pulang kan, jadi numpang mobil. Nah gitu, jadi sampai nggak ada juga duit buat beli air aja, saya sampai minum air masjid gitu. Jadi ya baik. Tapi memang karena basic awalnya untuk maksudnya menjadi polisi itu karena sebelumnya atlet Muay Thai itu sendiri atau seperti apa? Oh enggak, dulu karena ada kesempatan makanya saya ambil. Memang karena kalau bukan dari basic yang ini ya, khusus bukan. Itu ya dari atlet. Oke, baik. Nah kalau untuk menggeluti Muay Thai itu sendiri semenjak dulu memang udah kayak ini olahraga yang cocok buat aku nih sebelum jadi polisi, atau memang pada saat jadi polisi baru tertarik untuk Muay Thai itu sendiri? Oh, pas sudah jadi polisi. Oh gitu. Cerita awalnya gimana tuh? Itu waktu itu saya masih bintara remaja gitu. Jadi kalau kita di Brimob, jadi kita selalu ada kegiatan sore itu. Kalau remaja itu ada kegiatan oraung. Nah kebetulan waktu itu Danion saya datangkan pelatih tinju ke batalion biar kita ada kegiatan gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya tertarik lah dengan dunia tarung-tarung ini gitu. Oh, sebelumnya itu diajarin apa tuh? Boxing? Ya, bukan Muay Thai. Oh, bukan Muay Thai. Terus kenapa tertarik? Ya, karena mungkin ya hobi juga mungkin ya, berantem dulu. Hobi berantem? Jangan ditiru ya. Dulu. Oke. Nah, kalau untuk mengatur, pastikan yang namanya Muay Thai sekarang ini berarti tahun berapa tuh Muay Thai itu sendiri mulai tertarik? 2023. Nah, berarti dari sebelumnya boxing kan ya? Ya, boxing, kickboxing. Boxing berarti selama 3 tahun itu boxing.
Enggak, saya baru 2022 baru mulai Boxingnya itu. Iya, boxing. Oh, baru nanti bergesernya ke Muay Thai di tahun 2023. Terus sampai dengan menjadi atlet itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu kan saya tadi boxing sama kickboxing. Yes. Nah, di situ tuh ada kebetulan dilirik gitu sama pelatih DKI. Terus saya ditelepon, ditawarin kira-kira bersedia nggak ikut selekda gitu buat persiapan PON masuk pelatda DKI. Oh, ya udah saya bersedia. Cuman saya nggak tahu ini apa yang Muay Thai. Saya cuma tahunya Muay Thai itu bela diri keras gitu. Saya nggak tahu elbow, nggak tahu knee, nggak pernah latihan Muay Thai sama sekali. Cuman saya iyain aja karena ada kesempatan, kenapa nggak dicoba gitu kan. Jadi saya nggak waktu itu saya ikut seleksi. Cuman saya kalau di luar itu kan bayar ya, bayar di camp-camp tuh bayar lumayan cukup mahal. Jadi saya numpang latihan di Bekasi. Nah, numpang latihan kebetulan lawan saya juga di situ latihannya. Nah, cuman ya waktu itu nggak sempat saya jadi lawan dia karena dia ada bela Jawa Barat. Jadi Jawa Barat nggak ngelepas dia waktu itu gitu. Jadi ya banyaklah perjuangan, prosesnya menyakitkan juga gitu seperti itu. Tapi itu berarti latihannya untuk pada akhirnya selekda kan ya? Iya, selekda DKI Jakarta. 1 bulan saya itu. 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan terus akhirnya melaksanakan seleksi itu? Iya, itu baru tahu elbow, baru tahu clinch, baru tahu knee. Berarti 1 bulan itu benar-benar full latihan gitu? Iya, full latihan. Nah, kalau Muay Thai itu sendiri latihannya tuh harus rutin atau memang ada waktu-waktunya? Misalnya nggak harus tiap hari nih, asal yang penting seminggu berapa kali atau seperti apa latihan yang Muay Thai itu sendiri? Oh, itu harus tiap hari kalau kita atlet. Harus. Nah, kebetulan karena saya berpikirnya orang udah mulai kan start dari awal. Otomatis kalau buat finish dia udah jauh dong gitu. Jadi makanya saya itu berpikiran saya nggak boleh sama latihan sama orang lain karena orang lain udah dulu mulai start pada saya. Kalau saya mau jangankan menang, buat ngejar posisi sama aja itu sulit gitu karena dia udah mulai duluan. Jadi saya orang latihan 2 kali, saya 3 kali. Orang latihan 3 kali, saya harus 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, malam saya latihan terus seperti itu. Tapi untuk ngatur waktunya gimana nih antara latihan dengan berdinas di kepolisian? Alhamdulillah kalau untuk berdinas saya di Kesatuan Resimen 1 Pasukan Pelopor. Saya anggota Batalion D Kompi 4. Alhamdulillah komandan-komandan saya, senior-senior saya itu dukung saya, jadi, karena support lah dari karena mungkin saya menjaga nama baik kesatuan. Saya mau siapapun saya di luar, kalau saya berpikir panjang saya nggak bakalan mau ada masalah karena saya jaga nama pimpinan, jaga nama komandan-komandan saya, jaga kepercayaan juga. Nah, jadi alhamdulillah kalau untuk dinas saya masih diberi kesempatan untuk latihan, tapi ketika saya dipanggil saya datang, saya siap gitu. Kalau misalkan ada kekurangan diperlukan seperti itu. Mungkin boleh diceritain juga nih prestasi pertama yang didapat di olahraga Muay Thai ini. Kalau prestasi pertamanya yang di Muay Thai atau pertama saya di ini bela diri praktis? Di Muay Thai. Di Muay Thai ya selekda itu. Selekda itu? Iya. Wow. Tapi kan gini ya, ini kan olahraga bisa dikatakan sebagai olahraga yang keras, ya kan ya? Pernah nggak sih cedera gitu? Dari berarti di tahun 2023 sampai dengan sekarang ya? Iya. Itu udah pasti. Kalau kita atlet bela diri praktis ini, kalau cedera udah pasti. Waktu itu saya cedera di bagian kaki, nggak bisa jalan. Nah seperti itu, 2 bulan saya waktu itu nggak bisa jalan, tapi harus latihan. Nggak bisa jalan tapi harus latihan sebenarnya latihan gitu. Nah dipaksa. Jadi posisinya pakai tongkat atau enggak, gimana? Doktrin
ini aja apa namanya isi kepala kita nggak ada sakit, tapi ya sakit seperti itu. Walaupun udah sakit-sakit kayak gitu masih Tetap- diajar. tetap latihan. Wow. Saya waktu itu sampai nangis gitu kan. Jujur aja saya waktu mau masuk ini prapon ini, saya lagi sakit kan, kaki saya itu sakit banget. Tapi orang pada tidur semua. Saya lari siang, saya latihan di Sukabumi. Saya lari siang ke situ gunung. Saya paksa kaki ini gimana caranya kelemahan saya itu harus jadi kekuatan saya gitu. Jadi saya latihan tiap hari naik gunung, situ gunung, turun lagi, sorenya latihan lagi gitu, seperti itu. Waduh, bener ya. Emang yang berjuang itu kita tahu dulu nih lawannya kita kayak gimana, gimana caranya kita ngejarnya itu kan berarti harus yang berkali-kali lipat. Keren sih. Nah kalau bisa boleh tahu nih event-event apa saja yang sudah pernah diikuti sebelumnya? Kalau untuk event, karena saya baru mulai ya Komandan. Iya. Kalau untuk sekarang ini, yang prestasi saya udah lumayan banyak. Cuman untuk sekarang masih di open. Kalau yang resminya itu yang nasional ya ada pertandingan di Bali sama Prapon, Selekda sama PON. Di Bali tuh event apa tuh? Kelungkung apa gitu event ini. Tapi namanya yang diadakan sana yang mengadakan. Iya. Oh. Bupati Saking banyaknya dia udah Bali. lupa eventnya apa. Ya. Oke, tapi untuk ke depan eventnya bakalan ada apa lagi nih yang mau diikutin? Ya insya Allah ini saya akan main di Kejurnas atau Seleknas buat persiapan SEA Games 2025 di Thailand. Kalau saya ada kesempatan, saya bisa masuk Platnas, saya bisa main di SEA Games 2025. Berarti tuh kira-kira mulai seleksinya kapan tuh? Kalau saya dapat infonya Desember ini, bulan cuman sampai sekarang masih belum, mungkin Februari. Berarti sekarang ini hajar terus latihan ya? Latihan terus persiapan karena kemarin di PON kan saya targetnya medali emas dari DKI, tapi belum rezeki gitu seperti itu kan. Oh, gitu. Rezeki saya jadi saya dapat perunggu. Ceritanya itu gimana? Maksudnya emang karena kurang latihan, kurang bobo atau gimana? Nah, kalau untuk itu, kalau untuk perjuangan, mungkin saya udah semuanya perjuangan dan doa orang tua juga, doa keluarga juga sudah. Mungkin kalau ibadah juga nggak tinggal gitu kan. Sama perjuangan saya tiap hari saya paling banyak latihan. Saya datang paling awal, saya pulang paling terakhir begitu. Cuman waktu itu saya 2 bulan di Thailand kemudian. Mungkin itu kayak basis juga kita, basis pendidikan. Nah seperti itu. Tapi basis pendidikan Muay Thai itu? Iya, untuk Muay Thai. Kebetulan saya main di kelas 57, berat normal saya 65, jadi saya harus cutting berat badan. Jadi latihan berat, tapi nggak bisa makan. Minum pun harus pakai sendok gitu, biar berat badan nggak naik. Ditakar juga? Iya, ditakar gitu. Jadi itu sih yang terberat menurut saya. Kalau untuk perjuangan, saya sudah berjuang semaksimal mungkin. Nah, saya udah usahakan semaksimal mungkin belum memang rezeki saya. Karena mungkin saya berpikir waktu itu setelah PON itu saya sempat ya down lah gitu kan. Kemudian saya sempat mengurung diri di mes selama 3 hari. Saya pulang dari selesai di Aceh itu, semua orang teman-teman saya pergi main, cuman saya sendiri yang gak pergi karena benar-benar mental saya down waktu itu. Karena saya punya harapan dengan kesempatan ini saya bisa membahagiakan orang tua gitu, beli rumah gitu kan, karena orang tua udah pindah ke sini. Nah sempat saya waktu itu down, saya di sini 3 hari, terus saya berpikir lagi, oh mungkin perjuangan lawan saya itu lebih, dan dia mungkin latihannya sudah lebih lama. Allah kasih saya ini dapat main di PON aja itu udah sangat luar biasa. Jadi saya kembali bangkit lagi, saya mulai latihan lagi seperti itu. Baik, pasti itu sebuah perjuangan yang nggak mudah juga, tetapi sampai di titik sekarang ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Berkat doa orang tua. Ya. Terima kasih untuk inspirasinya. Pemirsa, kita akan kembali lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi. Nanti dulu ya. Ya.